Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan melakukan sebuah praktek inisial assessment. Baik, di sini kami akan menyebutkan alat-alat dan kegunaannya yang digunakan untuk inisial assessment. Baik, ini alat pertama yaitu spala, berfungsi untuk menopang bagian tubuh yang cedera, contohnya tulang patah. Baik, di sini ada alat kedua yaitu Nicola, untuk fungsinya untuk membatasi pergerakan leher dan kepala. Selanjutnya ada alat yang ketiga yang dikenal sebagai oropharyngeal airway yang berguna untuk membuka jalan napas agar terbuka pada saat pasien tidak sadar diri atau setengah sadar. Dan yang keempat adalah masker non-breathing yang berfungsi untuk memberikan konsentrasi oksigen kadar tinggi pada pasien. Selanjutnya ada alat yang kelima yang dikenal sebagai dengan suction pump. Alat ini adalah alat medis yang digunakan untuk menghisap cairan seperti dahak, air liur maupun darah dari bagian tubuh maupun saluran napas. Selanjutnya ada alat yang keenam yang dikenal sebagai hemostatin, yaitu alat medis yang digunakan untuk membuka mulut pasien saat pasien tidak sadarkan diri. Baiklah, yang ketujuh adalah kateter dan urin bag. Fungsi kateter adalah untuk mengeluarkan urin di dalam tubuh, dan fungsi urin bag ini adalah untuk menampung urin yang keluar di dalam kateter ini. Selanjutnya ada alat yang ke-8 yang dikenal sebagai spinal cord atau papan tandu Yang berfungsi untuk membatasi pergerakan pasien yang diduga mengalami cedera pada tulang belakang. Selanjutnya ada alat yang ke-9 yang dimana alat ini dikenal sebagai pen light yang digunakan untuk pemeriksaan atau menerangi area-area yang sulit dijangkau seperti mata, hidung, mulut, dan telinga. Baiklah, ini alat ke-10 yaitu head immobilizer untuk menstabilkan kepala dan leher pada pasien trauma bagian leher dan. Berikut ada alat yang ke-11. Alat ini yang dikenal sebagai dengan NGT atau nasogastric tube yang berfungsi sebagai untuk memberikan cairan berisi obat-obatan langsung kepada lambung pasien yang susah menelan atau tidak bisa mengkonsumsi melalui mulut. Tolong perawat, tolong, anak saya kecelakaan, perawat tolong. Baik ibu, mohon untuk tunggu di ruang dulu ya bu ya, kami akan menangani anak ibu. Baik sus. Perawat tolong. Yang pertama kita lakukan adalah memakai handphone, kemudian memakai APD, kemudian kita lakukan 3A, aman diri, aman pasien, dan aman lingkungan. Kemudian kita lakukan cek respon dengan cara jika tidak ada respon kita pukul pundak pasien. Pak. Jika tidak ada respon kita berikan rangsangan nyeri dengan memberikan pada rangsangan nyeri otot trapezius. Jika tidak ada respon setelah kita berikan rangsangan nyeri di otot trapezius tetapi dada pasien terlihat mengembang, artinya pasien masih bernapas dan masih hidup, maka kita masuk ke dalam initial assessment trauma. Dan kita lakukan selanjutnya adalah memfiksasi kepala pasien. Perawat pertama memfiksasi kepala pasien. Selanjutnya perawat pertama meminta tolong perawat yang lainnya untuk membantu memfiksasi kepala pasien. Perawat tolong. Sambil menunggu perawat lainnya menggunakan handphone dan APD lainnya, perawat pertama melakukan pengkajian TMJB yang terdiri dari T adalah trauma cavitis, S multitrauma, J jejak dari clavicula hingga cavitis, dan D adalah biomekanika trauma yang mendukung. Jika adalah salah satu dari tanda itu, maka pasien dicurigai mengalami trauma servikal sehingga harus
pasien dengan jaw thrust. Perawat 2 melakukan jaw thrust dengan cara telunjuk jari manis dan jari tengah berada di pangkal rahang pasien, kemudian jari telunjuk dan jempol mendekati dagu pasien. Kemudian 2 jari tengah itu membuka rahang pasien. Kemudian jika rahang pasien sudah terbuka, kita dorong dengan jempol dagu pasien ke bawah. Itu adalah teknik jaw thrust. Pada tahap LW ini kita melihat kepatenan jalan napas, apakah jalan napas pasien tersumbat atau tidak. Jadi kita lakukan dengan cara look, listen, and feel. Tahap look, listen, and feel. Look adalah melihat pergerakan dinding dada pasien. Kemudian listen adalah dengarkan suara napas pasien. Kemudian feel adalah rasakan hembusan napas pasien. Saat mendengar suara napas pasien, kita cari 3 suara napas ini. Yang pertama adalah gargling, suara kumur-kumur. 2 adalah snoring, seperti suara mendegur. Dan ketiga adalah slither, seperti suara melengking. Saat mendengar suara napas pasien itu terdengar suara seperti kumur-kumur atau gargling, di mana di jalan napas pasien itu terdapat cairan, maka akan dilakukan suction. Terdengar suara gargling, maka perawat ketiga akan melakukan suction. Kurang lebih 10 detik agar tidak terjadi hipoksia. Setelah suction, perawat kembali mendengarkan suara napas pasien seperti look, listen, and feel. Nah, suara gargling sudah hilang, tetapi pasien mengalami penurunan kesadaran sehingga dicurigai pangkal lidah pasien jatuh ke belakang, sehingga harus dilakukan OPA atau NPA. Karena tadi dicurigai pangkal lidah pasien jatuh ke belakang, maka kita harus membukanya dengan cara melakukan OPA melalui mulut. Kita sudah mengambil alat orofaringeal, kemudian kita ukur dari telinga pasien hingga ke ujung mulut apakah pas. Jika sudah pas, kemudian kita masukkan tong spatel melalui mulut pasien. Kita tahan, kemudian masukkan orofaringeal melalui sisi miring, kemudian tekan dan keluarkan tong spatel. OPA sudah terpasang, jadi kita lihat respon pasien. Jika pasien ada refleks muntah dan seperti sadar, maka OPA harus dilepas. Jika pasien memiliki refleks muntah dan sadar, maka OPA harus dilepas dan diganti dengan NPA. Nah, di pasien ini, pasien masih tidak sadar dan tidak ada refleks muntah, sehingga OPA harus tetap terpasang tetapi tidak di-rester agar tidak terjadi aspirasi. Selanjutnya kita akan memasang neck collar pada pasien dengan cara tali ini. Pertama kita letakkan sebelah sini, kemudian perawat sebelah situ mendorong neck collar. Stop. Jika sudah nampak tali, maka perawat kedua ini mengambil tali dan melakukan sapuan dada. Nah, patokannya seperti ini, kemudian dipasang. Neck collar terpasang, kemudian kita berikan penyangga kepala pasien. Selanjutnya kita masuk ke tahap breathing. Di tahap breathing, yang pertama yang kita lakukan adalah cek respirasi pasien. Di cek respirasi pasien ternyata ada 32 kali per menit, di mana ini adalah nanti kita lakukan tahap non-rebreathing mask karena respirasinya ada 32 kali per menit. Jadi yang pertama kita berikan dengan non-rebreathing mask. Yang pertama ada 10 liter per menit, kemudian masih sesak 12 liter per menit, kemudian lanjutnya 15 liter per menit. Jika masih sesak, maka kita lakukan cari tanda penyebabnya dengan cara IAPP. Dari IAPP yang kita lakukan yang pertama adalah inspeksi di bagian leher dan di bagian dada pasien. Bagian leher itu apakah ada distensi vena jugularis dan deviasi trakea.
Di bagian dada, yang pertama kita lihat pengembangan dada pasien. Tidak simetris sebelah kanan, kemudian apakah ada penambasan paradoksal, pasien tidak ada, kemudian apakah ada luka terbuka, dan apakah ada jejas atau lebam. Kemudian kita lakukan auskultasi pertama di bagian dada atau paru-paru pasien yang kita dengarkan. Pertama itu cek pada paru sebelah kiri, lobus atas kiri paru terdengar normal atau vesikular. Kemudian sebelah kanan atas paru terdengar unvesikular. Kemudian di lobus bawah kiri paru terdengar normal atau vesikular. Kemudian sebelah kanannya terdengar tidak jelas atau unvesikular, dan di tengahnya terdengar tidak jelas juga atau unvesikular. Kemudian auskultasi pada jantung pasien terdengar normal, yaitu lub-dub atau S1 dan S2. Kemudian lakukan perkusi pada paru-paru pasien mengikuti letak auskultasi tadi. Semua terdengar normal, yaitu hipersonor, terdengar nyaring. Kemudian kita lakukan palpasi pada 3 tulang, yaitu clavicula, tulang iga, dan tulang sternum. Kita cari suara krepitasi dengan cara seperti ini pada bagian clavicula, kemudian di bagian iga 1 sampai 10, kemudian di tulang sternum. Setelah itu ditentukan apakah pasien ini mengalami kasus breathing yang mengancam nyawa, yaitu ada 3. Yang pertama ada tension pneumotoraks, di mana ada tanda distensi vena jugularis dan deviasi pada trakea, sehingga harus dilakukan needle thoracocentesis. Kemudian yang kedua itu ada open pneumotoraks, yaitu ada luka terbuka di dada sehingga udara itu masuk dan keluar secara langsung, sehingga harus dilakukan kasat 3 sisi dan chest tube dan torakotomi. Kemudian yang ketiga itu ada masif hematotoraks, yaitu ada cairan atau darah yang menumpuk di rongga pleura, sehingga suara yang dihasilkan itu adalah dullness, dan dilakukan chest tube dan torakotomi. Nah, dikatakan masif hematotoraks itu apabila cairan yang keluar dari chest tube itu ada 400 cc per jam, jadi selama 2 jam. Jadi dikatakan masif hematotoraks apabila ada keluar 400 cc per jam selama 2 jam. Sekarang adalah bagian C, circulation and exposure. Jadi di bagian C ini prinsipnya adalah tambal dan isi. Nah, setelah kita melihat perdarahan di bagian kepala, tentunya sudah kita balut tekan. Kemudian kita cari perdarahan lain yang di pasien ini terdapat di tangan, maka harus kita langsung balut tekan. Nah, kemudian itu kita mengindikasikan bahwa pasien ini mengalami fraktur atau tidak dengan cara look, feel, dan move. Look ini adalah kita lihat apakah tulang ini ada yang keluar atau tidak. Kemudian feel itu bisa kita rasakan apakah ada krepitasi di bagian tulang pasien. Kemudian move adalah kita menggerakkan tulang pasien. Nah, kemudian tidak ada yang perlu kita tambah lagi. Kemudian sekarang prinsip isi. Isi adalah berapa banyak cairan infus yang masuk dengan cara mengacak nadi dan akral. Nah, di ciri shock itu apabila nadi pasien itu lebih dari 100 kali per menit dan akralnya dingin. Nah, derajat shock itu ada 1 sampai 4. Derajat pertama itu nadinya kurang dari 100, maka harus dilakukan infus dengan 1 jalur. Kemudian derajat 2 itu nadinya 100 sampai 120 kali per menit, maka harus dilakukan infus 2 jalur dengan cara 1 guyur dan 1 manual. Kemudian derajat 3 itu nadinya 121 sampai 140 kali per menit, maka harus dilakukan 2 jalur dengan guyur semua. Kemudian derajat 4 itu nadinya 100 lebih dari 140 kali per menit, maka harus dilakukan infus 2 jalur dengan guyur semua. Ini terdiri 2 jalur, yaitu 1 set transfusi dan 1 set infus biasa. Untuk infusnya kita pasangkan untuk tangan sebelah kiri
kaki pasien. Untuk infus satunya kita pasang di kaki kanan pasien. Ya. Sebelum kita melakukan transfusi, jangan lupa kita mengambil sampel darah dulu. Ketika pasien mengalami patah tulang, jangan lupa kita pasangkan kepala. Kemudian kita lanjut ke bagian D, disability. Jadi di D ini kita menilai dua, yaitu GCS dan pupil. Nah, di GCS itu kita menilai respon pasien dengan cara kita panggil pasien. Jika masih tidak menjawab, Pak, kita beri rangsangan nyeri. Nah, pasien membuka mata, kemudian kita masih berikan rangsangan nyeri. Nah, tangan pasien itu fleksi abnormal atau mendekati tubuhnya. Jadi nilai GCS pasien ini ada I-nya 3 ke I-nya 2 karena membuka mata terhadap nyeri, kemudian verbalnya tidak ada respon, kemudian motoriknya fleksi abnormal. Jadi total GCS pasien adalah 6. Nah, GCS ini untuk menentukan derajat cedera kepala. Ringan itu 13-15, sedang 9-12, dan berat 3-8. Nah, di pasien ini GCS-nya 6, yaitu berarti cedera kepala dengan berat. Kemudian kita mengecek pupil pasien dengan menggunakan M-Light. Nah, normal pupil itu kurang lebih 2-3 mm atau disebut dengan isokor. Nah, jika tidak normal itu pupil pasien seperti membesar itu adalah mediasis, dan jika tidak sama ukurannya adalah anisokor. Jadi jika cedera otak kanan pasien itu, maka kelemahan ekstremitas itu di sebelah kiri pasien. Baik, selanjutnya kita akan melakukan exposure atau kontrol suhu, di mana kita atur suhu ruangan pasien, dan selanjutnya kita buka baju pasien. Jika kotor maka bisa diganti, dan selanjutnya ialah kita mengecek ciri-ciri pendarahan di bagian belakang pasien, apakah ada darah atau tidak, dan selanjutnya kita coba memasukkan tangan kita ke bagian belakang di bagian tubuh pasien, apakah ada darah atau tidak, dan selanjutnya kita jangan lupa menutup tubuh pasien dengan selimut. Nah, selanjutnya setelah exposure, kita akan melanjutkan evaluasi kembali dari A, B, C, D, E. Selanjutnya bagian F adalah polikateter. Jadi indikasi pemasangan polikateter ini adalah untuk balance cairan. Sebelum dilakukan, maka kita harus mengetahui kontraindikasinya terlebih dahulu, yaitu ruptur uretra. Jadi kalau pada pasien pria itu terjadi perdarahan di orifisium uretra eksternalnya, kemudian hematoma di skrotum, kemudian prostatnya melayang atau tidak teraba. Jadi jika ada salah satu yang disebutkan tadi, maka tidak boleh dilakukan polikateter, maka harus dilakukan belas fungsi. Kemudian setelah dilakukan pemasangan polikateter, maka urin pertama itu harus dibuang, kemudian ditampunglah urin yang kedua. Nah, di target urin itu pada bayi adalah 2 cc kilogram per jam, kemudian pada anak-anak itu 1 cc kilogram per jam, kemudian pada dewasa 0,5 kg per jam. Nah, pada pasien ini adalah pasien dewasa, maka dilakukan target urin adalah 0,5 kg per jam. Selanjutnya adalah G, gastric tube. Jadi kita menggunakan selang NGT atau selang makan. Jadi ini dipasangkan melalui hidung pasien. Dengan kontraindikasinya adalah fraktur basis krani, yang mana ditandai dengan yang pertama ada raccoon eyes atau mata panda. Kemudian ada battle sign, kehitaman di belakang telinga, kemudian ada rhinore, keluar darah dari hidung pasien, otore, keluar darah dari dalam telinga pasien, dan yang terakhir itu ada Brill hematom. Nah, pemasangan NGT ini dilakukan dengan indikasi yaitu untuk keperluan operasi dan pembedahan, kemudian pemberian nutrisi dan obat, kemudian mencegah aspirasi, mengurangi distensi abdomen, dan melakukan kumbah atau kuras lambung. Nah, jika sudah dimasukkan selang NGT, keluar cairan berwarna kuning, berarti itu normal.
maka tulang harus diklem. Nah, jika cairan berwarna merah atau kehitaman, maka harus dilakukan irigasi atau kempah lambung. Baik, selanjutnya ialah di bagian H, heart monitor dan pulse oximetry, di mana kita akan memasang monitor EKG yang dimana normal SA02-nya ialah lebih dari 95%, dan yang di bagian I ialah imaging radiotologi, di mana yang selanjutnya ialah perhatikan lokasi cedera yang mengindikasikan radiologi, dan yang kedua ialah indikasi radiologi pada pelvis dan torak, yang contohnya seperti CT scan, MRI, X-ray. Selanjutnya kita melakukan secondary surveys. Yang pertama, anamnesa dan kompak. K, keluhan yang dirasakan sebelum kecelakaan atau cedera. O, obat terakhir yang diminum. M, maka terakhir apa dan jam berapa. P, penyakit penyerta. A, alergi. K, kejadian seperti apa. Yang kedua, kita melakukan pemeriksaan head to toe dengan BLTLS. B, bentuk. T, tumor. L, luka. S, sakit. Selanjutnya melakukan pemeriksaan TTV. Yang keempat, jahit luka jika sudah stabil. Yang kelima, lakukan lock roll dan long span board. Yang keenam, rujuk ke OK, ICU atau rumah sakit lain. Yang keenam, dokumentasi dan laporan. Setelah semua tahap dilakukan, jangan lupa reevaluasi ABCD.